Baik, saya mungkin akan bercerita sedikit mulai dengan kira-kira positioning. Nah, kira-kira 15 tahun yang lalu ketika industri seluler ini dibangun, itu dilakukan suatu survei. Apa sih yang menjadi faktor bagi pelanggan untuk membeli jasa seluler? Nah, waktu itu diadakan suatu survei atau dicari di customer insight, apa yang dicari pada industri ini mulai dimulai. Di dalam ranking itu ada 3 hal yang dicari oleh pelanggan. Pertama adalah cakupan, coverage. Yang kedua adalah harga. Yang ketiga adalah kualitas jaringan. Jadi 3 hal ini yang dicari. Nah, ketika tahun 2001 Indosat memulai masuk dalam industri ini atau dengan brand AM3, itu agak sulit karena 3 atribut ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain lain ya. Kalau kita lihat, kita ingat tahun 2000, awal tahun 2000 itu awareness terhadap cakupan itu dipegang oleh Telkomsel, harga itu dipegang oleh Satelindo, kualitas ketika itu dipegang oleh Excel. Nah, ketika brand baru masuk, kita masuk, apalagi yang mau kita lakukan? Karena 3 atribut ini sudah dekat relevan dengan brand tertentu. Nah, sebagai brand baru, kalau kita mau cari cakupan akan butuh lama karena membangun itu lama. Kalau murah, pemain baru selalu pakai murah. Seberapa murah lagi yang mau dilakukan? Kalau kualitas, membangun kualitas tentu profitability-nya pada tahap awal susah. Nah, kita menciptakan langkah baru waktu itu yang kita jual. Nah, inilah peran dari inovasi. Ya, tadi mungkin getting forward itu tidak standar, harus memiliki inovasi. Nah, kita sebenarnya apa yang kita tawarkan adalah inovasi. Ketika AM3 diluncurkan tahun 2001, yang ditawarkan kepada pelanggan adalah gaya hidup, ya, lifestyle. Jadi bukan cakupan, bukan harga, bukan juga kualitas, tetapi gaya hidup. Bagaimana orang menggunakan jasa seluler, gaya hidup, Pak. Bukan cari kualitas, bukan cari cakupan. Nah, ini sesuatu yang panjang ya, dan ini menurut saya inherent pada Indosat. Indosat selalu mencari inovasi dan step out of the box ya. Apalagi sekarang di bawah panduan juga Pak Ahmad Gobel ya, selalu mencari panduan out of the box ya. Nah, 2001 salah satu contoh. Nah, dalam perjalanannya baru kita masuk ke BlackBerry. BlackBerry sudah diluncurkan di Amerika mungkin akhir 90-an. Tetapi belum pernah menjadi suatu wacana untuk dipakai di Indonesia. Karena apa? Karena ketika diluncurkan di Amerika itu untuk jasa korporat, pelanggan korporat. Nah, tahun 2004 Indosat memutuskan seperti tadi, inovasi ya. Apalah artinya sebuah HP yang cukup besar waktu itu, gede ya. Orang Indonesia nggak suka gede kan. Tapi diluncurkan memang dengan pemikiran sebagai enabler untuk perusahaan, untuk korporat. Jadi 2004 itu diluncurkan dan ketika itu saking tidak dianggapnya Indonesia oleh RIM, oleh BlackBerry, itu kita melalui perusahaan lain. Jadi kita bekerja sama dengan operator telekomunikasi di luar negeri. Suatu langkah yang sangat riskan sebenarnya. Karena kita menjadi sub terhadap operator di luar negeri untuk mendapatkan jasa BlackBerry tahun 2004. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian bagaimana ketika itu langkah yang tidak terpikir sekarang, 5-6 tahun kemudian. Kita memulai dengan segmen korporat. Kenapa? Karena Indosat sebelum merger dengan Satelindo dan AM3 adalah perusahaan yang memang katakanlah biasa melayani pelanggan korporat melalui kalau lihat di sana Indosat Corporate Solution ya, IDD, SLI, list line dan segala macam. Nah, kita melihat pentingnya mobile data atau office in the move ya. Jadi kantor yang bergerak sebagai enabler terhadap aktivitas perusahaan telekomunikasi, perusahaan umum pada umumnya. Itu 2004. Nah, dalam 1-2 tahun terakhir terjadi perubahan yang sangat fenomenal sebenarnya dalam industri ini, dan bukan saja Indosat saja. Nah, industri ini berubah menuju ke massal, bukan hanya korporat. Ini tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Karena apa? Dan ini hanya berlaku di Indonesia. Ada 3 katakanlah ekosistem yang mendukung. Yang pertama, pasar kita sangat prabayar.
Kalau korporat pasca bayar ya. Tapi ternyata banyak juga korporat yang memerlukan prabayar. Pasar kita 98% itu prabayar. Bukan apa-apa, di Indonesia prabayar itu jalan sebenarnya karena apa, Pak? Bukan karena nggak punya duit. Prabayar itu lebih mahal karena bayar di depan. Ya. Tapi karakteristik pasar di Indonesia itu juga cukup aneh. Prabayar itu cukup inherent di Indonesia. Rupanya dipengaruhi oleh attitude pasar yang kurang percaya pada sistem. Kalau pasca bayar itu takut ditagih kebanyakan. Nah, kalau prabayar pasang 5.000, kalau ditipu oleh operator 5.000 hilang. Ya kan? Itu attitude, itu mental attitude, ya. Saya isi 10.000, kalau lu tipu ambil. Ya. Tapi kalau pasca bayar orang takut. Wah, nanti kalau tagihannya 1 juta, saya pada posisi yang lemah. Ternyata pelanggan yang punya uang pun banyak yang prabayar. Karena tadi attitude, mental attitude. Nah, BlackBerry menjadi berkembang karena ekosistem pertama dimungkinkan di prabayar, dan itu inovasi. Ya. Yang kedua, 3G berkembang dalam 2-3 tahun terakhir. Yang ketiga yang tak kalah pentingnya adalah BlackBerry RIM juga menjadi device yang stylish ya. Dulu itu gede, Pak. Mungkin ada yang pegang BlackBerry 6 tahun yang lalu. Nah, ini semua menjadi satu ekosistem yang mendukung. Nah, saya kira kebanyakan kita di sini pelanggan korporat. Apa pentingnya ketika ini menjadi fenomenal pada retail? Apa pentingnya? Pentingnya adalah skalanya menjadi besar, sehingga offering kepada pelanggan korporat menjadi semakin murah. 5 tahun yang lalu untuk pelanggan korporat menjadi pelanggan BlackBerry harus bayar 500.000, 700.000 paling sedikit. Sekarang 100-200.000 dan dimungkinkan prabayar. Jadi skala menciptakan, mendukung juga layanan ke korporasi. Jadi ini adalah inherent inovasi yang selalu dilakukan, dan salah satunya adalah melalui BlackBerry.